Jika benar relawan Anies dalang pembantaian Armando, harusnya Anies bertanggung jawab. Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya dalam pengusutan kasus kekerasan Ade Armando tidak hanya pelaku lapangan, harus lebih dalam karena kasus ini memiliki dimensi siar kebencian, ya, sehingga tindakan kekerasan itu diekspresikan dengan begitu keji, begitu tak biadab gitu. Sehingga seperti kita lihat di video tersebut, ya merendahkan kemanusiaan. Kan bukti yang menunjukkan di media sosial dan beredar di media sosial itu ada kaitannya. Itu bukti, itu tentu saja perlu diverifikasi. Saya juga nggak punya bukti apa-apa, yang saya lihat adalah bukti yang beredar di media sosial. Atau orang-orang yang memang selama ini seperti melakukan celebrate. Nah, pada konteks ini saya mengatakan bahwa setuju sama statementnya Pak Anies, bahwa perilaku relawan itu menggambarkan orang yang didukung, atau perilaku pendukung menggambarkan orang yang didukung. Dalam komunitas itu, populasi yang dilihat, bukan individunya. Kita tentu bisa membedakan mana populasi, mana individu. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, melihat seseorang itu dalam jangka waktu yang panjang. Karena Mas Eko ini berusaha menjustifikasi bahwa Mas Anies itu setuju dengan kekerasan. Sekarang kita tanya, sepanjang hidupnya Mas Anies pernah nggak melakukan kekerasan dalam kesadarannya? Itu yang pertama. Yang kedua, di Jakarta selama 4 tahun lebih, hampir 5 tahun memimpin Jakarta, adakah Mas Anies melakukan kekerasan? Yang ketiga, 4,5 tahun ini terlihat sekali bahwa Mas Anies membangun persatuan. Dan itu bukan saya yang bilang, tapi para pendeta yang menyampaikan itu ke publik secara terbuka. Mereka bukan seperti manusia lagi dan biadab. Mereka PKI, punya budi kemanusiaan. Biadab itu, orang-orang seperti itu biadab. Sudah bukan manusia lagi, tapi sifatnya sudah seperti iblis. Binatang orang-orang seperti itu. Bapak-bapak polisi tugasnya adalah untuk menyeret pelaku-pelaku itu. Biadab, keji, kejam, tidak berakhlak. Jijik benar ya melihat kelakuan mahasiswa sekarang yang doyan demonstrasi. Jika dirunut ke belakang, saya orang yang tak suka demonstrasi. Dari dulu, dari tahun 200-an selalu ada ajakan untuk ikutan demo. Namun saya tak suka, mending saya cari kegiatan yang lebih menarik dan menghasilkan duit. Misalnya kerja di Panglong, jadi tukang angkat semen juga nggak apa-apa. Atau jadi kenek bangunan. Ya tak apa-apalah, yang penting duitnya halal. Dan dicari dari hasil keringat sendiri. Banyak dari kami yang gak suka dan mau ikutan demo. Walau jelas apa tujuan kita mahasiswa demonstrasi. Namun, terus terang itu menjadi kita lihat diri kita, berkaca, introspeksi diri. Masa kita masih mahasiswa, sok-sok mengatur negara? Kita saja masih menadah telapak tangan minta uang dari orang tua, tapi sudah sok-sokan mengurus negara. Apalagi sekarang begitu banyak kemudahan diberikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi bagi mahasiswa sekarang ini. Transparansi dan kemudahan informasi beasiswa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kuliah Merdeka yang menawarkan bantuan uang kuliah hingga biaya hidup yang lebih besar. Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, banyaknya program beasiswa pendidikan Indonesia, seperti beasiswa unggulan dan program LPDP adalah kemudahan yang bisa didapat sekarang ini. Sangat kontras sekali ketika SBY memerintah negeri ini, atau bahkan di era Orde Baru, mendapatkan beasiswa itu adalah suatu kemustahilan, tak segampang sekarang. Namun, seperti air susu dibalas dengan air tuba. Kelakuan mahasiswa sekarang yang sedikit-sedikit demo kok sedikit-sedikit, ini telah mencoreng wajah mahasiswa yang tujuan utamanya belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke jenjang yang lebih tinggi untuk menjadi warga negara yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Lantas, dengan tindakan mereka yang kerjanya demonstrasi saja, apakah mahasiswa masih layak dibiayai oleh negara? Apakah mahasiswa yang ikut demo itu jika mendapat beasiswa atau uang saku dari negara masih mendapatkannya? Negara harus tegas. Setiap mahasiswa yang ikut demo KIP-nya harus dihapuskan. Dan segala bentuk kemudahan yang mereka dapat seharusnya dikembalikan kepada negara. Ya, misalnya para pendemo yang ditangkap diidentifikasi. Jika memang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa apapun itu disuruh mengembalikan segala biayanya ke negara, sehingga ada efek jera bagi mahasiswa untuk berpikir 2 kali untuk ikut-ikutan demo.
Sejatinya, tujuan mahasiswa itu adalah membentuk karakter dan mengembangkan diri, membuka wawasan, dan memperluas pengetahuan, mendapatkan peluang kerja yang lebih tinggi dan bermartabat, dan banyak lagi. Namun aksi-aksi demo kemarin itu malah memberikan gambaran kepada kita bahwa mahasiswa malah mempersempit pola pikirnya. Dan demo kemarin menyisakan banyak cerita. Namun ini paling menarik untuk saya bahas kembali adalah fakta dan bukti bahwa aksi mahasiswa itu disusupi oleh mantan anggota dan simpatisan FPI dan HTI yang diduga menjadi aktor-aktor pengeroyokan terhadap Ade Armando. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau mantan FPI dan HTI ini adalah relawan-relawan yang mendukung dan mengegolkan seorang Anies Baswedan jadi gubernur DKI sekarang. Inilah benang merah dan jadi bukti bagaimana simbiosis mutualisme itu benar-benar terjadi di DKI Jakarta. Saling bekerja sama, baik itu masih menjalin sekarang, bagaimana FPI dan HTI masih tumbuh subur, orang-orangnya berkembang biak dengan baik walau dianggap parasit dan perusak negara. Namun tetap eksis kalau ada aksi-aksi demo seperti 11 April kemarin, karena mereka masih dilindungi oleh orang-orang nomor 1 di DKI Jakarta. Terbukti para simpatisan FPI dan HTI serta ormas-ormas radikal lainnya selama ini adalah relawan Anies yang kemudian mendapatkan kesempatan berbaur dengan aksi mahasiswa untuk demo 11 April kemarin, dan timingnya yang tepat digemboskan oleh mantan HTI dan FPI kala ini melihat seorang Ade Armando sedang berkeliaran di lokasi demo. Anies boleh saja membantah, namun jejak digital dan jejak-jejak pilkada DKI yang berdarah-darah dan penuh dengan intrik serta menimbulkan efek polarisasi di tengah masyarakat DKI adalah gambaran membuat Gubernur Anies adalah gubernur ekstremis dan radikal. Ini ditujukan dengan fakta beredarnya tangkapan layar atau screenshot sebuah grup WA yang berisi ajakan persekusi Ade Armando saat demo 11 April. Grup WA itu bernama Relawan Anies Apik 4. Dalam screenshot grup WA itu, seorang mengirimkan gambar keberadaan Ade Armando di demo 11 April. Gambar itu disertai tulisan tolong diinfokan ke masa aksi kalau si Ade Armando ada di depan gedung DPR MPR geruduk Islamofobia ini. Jika benar, para provokator-provokator pemukulan Ade Armando ini adalah orang-orang yang mendukung Anies Baswedan dengan nama Relawan Anies Apik 4, maka Anies harus bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya atau simpatisannya. Jadi teringat dengan apa yang dilakukan oleh seorang ketua umum Joman alias Jokowi Mania bernama Emmanuel Ebenezer alias Noel yang membela mati-matian dengan berurai air mata terhadap terduga pelaku terorisme Munarman. Ketua simpatisan Joman ini nyata-nyata bersaksi membela Munarman yang juga petinggi FPI, kelompok radikal di negeri ini. Lantas apa konsekuensi yang harus diterima oleh Noel ketika dengan sadar membela seorang teroris? Ya, Noel langsung dipecatlah dari jabatan komisaris PT Mega Elektra BUMN yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Dan ini dipuji oleh semua pihak sebagai wujud komitmen Menteri BUMN untuk membersihkan tubuh BUMN dari radikalisme. Lantas, jika benar bahwa pendukung